Inilah dia nomor 8, Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, kali ini Tisha akan memulai laga dari posisi 1. Soleh. Oh, lagi resip yang cukup baik tadi. Resip yang cukup baik tadi. Dan serang penuh spirit, saling berbalas serangan dan saling berbalas. Juga baru sembuh dari sakit. Sempat absen di laga terakhir di Kota Gresik. Oh, masih Mifa Ratnasari tadi melakukan cover. Kembali kita lihat bagaimana Mifa bertabrakan untuk bisa menyelamatkan bola. Oh, berhasil kali yang mengarah panjang dan gagal untuk dihentikan oleh Putri India. Dapatkan oleh Electric Peler. Wow. Ya satu serve dari serangan Kopi. Masuk tadi serangan. Ya bisa diterima dengan cukup baik tadi oleh Yana Sherwan sehingga terlalu jauh untuk bisa dikejar oleh Tas. Ya sudah susah payah sebetulnya dimiliki oleh Electric Pelan dan juga Pertamina India. Ya Megawati membuat selisih 3. Megawati, Tisha, dan Jakarta Pertamina Enduro di tengah badai komentar miring. Bukan gini untuk Mega. Usai Mega tunjukkan penampilan impresif di ajang Proliga, bahkan sampai sindir rival Mega. Gor masih berdiri, lampu masih menyala, net masih tegang. Namun usai laga Jakarta Pertamina Enduro kontra Elektrik PLN, sesuatu runtuh pelan-pelan, bukan di papan skor, melainkan di ruang komentar, di lini masa, di kepala para pemainnya. Netizen paham Mega dan Pertamina Enduro sudah memberikan yang terbaik, namun ribuan kata meluncur lebih tajam dari Spike. Ribuan opini berdesakan tanpa jeda. Dan dua nama paling sering disebut, Megawati Hangestri Pertiwi dan Tisha Amalia Putri. Jakarta Pertamina Enduro, tim yang digadang sebagai simbol kekuatan, justru kini berada di tengah pusaran keraguan. Bukan karena satu kekalahan, melainkan karena penurunan performa yang terasa nyata. Dan publik Indonesia tidak pernah setengah hati saat kecewa. Karena jika seperti ini, terus-menerus efeknya akan terasa di ajang AFC yang akan segera bergulir. Megawati bukan nama biasa. Ia adalah oposit yang hidup dari tekanan, penyerang yang terbiasa disorot, dipelajari, bahkan dijebak. Blok lawan tidak lagi sekadar berdiri, mereka menunggu Mega, dan di belakangnya berdiri satu sosok yang bebannya tak kalah berat, Tisha Amalia Putri, setter terbaik Proliga 2025, Kapten Jakarta Pertamina Enduro, setter utama Timnas Indonesia. Tisha bukan hanya pengatur bola, ia adalah otak, tempo, dan arah. Namun justru di sanalah badai dimulai. Komentar demi komentar bermunculan dengan nada serupa, umpannya kebaca. Kenapa Mega jarang dapat bola di waktu yang pas? Salah pilih opsi. Kurang presisi. Setter kok ragu? Di lapangan terlihat jelas, blok lawan lebih cepat naik, lebih siap, lebih percaya diri. Bukan karena Mega melemah, melainkan karena alur serangan Jakarta Pertamina Enduro mulai terbaca, dan publik menunjuk satu arah, Tisha. Siapa sebenarnya Tisha Amalia Putri? Tisha Amalia Putri bukan setter sembarangan. Ia adalah setter utama voli putri Indonesia, Kapten Jakarta Pertamina Enduro Proliga 2026, peraih setter terbaik Proliga 2025. Pemain dengan pengalaman laga besar dan tekanan tinggi. Secara kualitas dasar, Tisha tidak pernah diragukan. Visi bermainnya tajam, sentuhan bolanya halus, dan kepemimpinannya nyata. Namun voli modern tidak hanya menilai siapa kamu, ia menilai apa yang kamu lakukan di momen paling genting. Sebagai setter, Tisha memikul beban berlapis, mengatur ritme serangan, membaca blok lawan, menentukan siapa yang diberi bola, menjaga kepercayaan penyerang, menjadi kapten di saat tim goyah. Dan musim ini, semua itu bertemu dalam satu titik krusial, Megawati Hangestri Pertiwi. Mega bukan penyerang biasa. Ia sering sengaja berdiri di posisi yang dijaga ketat, namun memiliki strategi, yaitu untuk menipu logika lawan. Mega tahu,
Spike-nya tidak selalu soal kekuatan, melainkan arah yang tak terpikirkan lawan. Masalahnya, itu hanya bekerja jika setter percaya penuh. Beberapa momen di lapangan berbicara lantang. Mega sudah siap, blok lawan sudah terkunci, tapi bola sering tak datang padanya. Ketika giliran umpan ke Mega datang, tapi terlambat setengah detik. Dalam voli elit, setengah detik adalah hukuman. Netizen melihatnya sebagai kesalahan, analis melihatnya sebagai keraguan pengambilan keputusan. Dan Tisha berada di tengahnya. Faktor yang jarang disadari, receive. Ada satu fakta teknis yang sering luput dari sorotan emosi. Setter tidak bekerja dari ruang hampa. Ketika receive pertama tidak bersih, bola datang terlalu rendah atau terlalu jauh dari net, setter harus improvisasi. Improvisasi sama dengan tempo melambat. Tempo melambat sama dengan blok lawan membaca. Blok membaca sama dengan Mega menghadapi tembok. Ini bukan pembelaan, ini rantai sebab akibat. Namun publik jarang mau menunggu penjelasan teknis. Mereka ingin hasil, mereka ingin dominasi. Inilah mengapa isu ini menjadi lebih panas, karena AFC Nation Cup sudah di ambang pintu. Dan Jakarta Pertamina Enduro bukan sekadar klub, ia adalah laboratorium kimia timnas Indonesia. Tisha dan Mega disengaja disatukan, bukan kebetulan, bukan eksperimen ringan. Tujuannya satu, membangun chemistry mutlak, agar di panggung Asia nanti tidak ada ragu, tidak ada salah baca, tidak ada bola terbuang. Namun chemistry tidak lahir dari pujian, ia lahir dari gesekan, kegagalan, dan evaluasi brutal. Usai laga, Tisha tidak berteriak, ia tidak membela diri, ia memilih menonton ulang rekaman, mengevaluasi decision making, mengasah insting timing. Itu bahasa pemain besar, itu tanda open loop feedback, tanda bahwa ia tahu masalah ini nyata dan harus dihadapi. Bukan soal menyalahkan, tapi menyelaraskan. Yang sedang terjadi bukanlah kejatuhan kualitas, melainkan fase penyesuaian tingkat tinggi. Megawati itu butuh umpan yang berani, tajam, tidak logis bagi blok. Sedangkan Tisha butuh kepercayaan penuh pada insting variasi yang lebih berani, tempo yang lebih mematikan. Dan waktu sedang menguji mereka. Jika Tisha bukan pemain penting, ia tidak akan dikritik sekeras ini. Jika Megawati bukan ikon, ia tidak akan dijaga seketat itu. Justru karena ekspektasi begitu tinggi, setiap kesalahan terasa seperti dosa besar. Namun sejarah olahraga selalu sama. Tim besar tidak lahir dari jalan mulus. Ia lahir dari fase seperti ini, saat satu setter dan satu oposit harus memilih, retak atau menyatu lebih kuat. Dan jika chemistry itu akhirnya klik, jangan heran jika semua yang hari ini mencibir besok berdiri paling depan untuk bersorak. Karena di voli, seperti hidup, tekanan tidak mematikan pemain besar, ia menciptakan mereka. Di sisi lain, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di kalangan pecinta Proliga, tetapi juga sampai ke panggung internasional. Kali ini sorotan datang dari Turki. Sosok legendaris voli dunia Neslihan Demir disebut-sebut begitu terpukau setelah menyaksikan langsung rekaman performa oposit andalan Pertamina Enduro tersebut. Bagi penggemar voli Eropa, Neslihan bukan figur sembarangan. Ia adalah ikon. Selama lebih dari 1 dekade, namanya identik dengan spike keras, mental baja, dan kepemimpinan di lapangan. Namun ironisnya, kini justru ia yang dibuat terdiam kembali oleh pemain dari Indonesia. Megawati Hangestri, mantan pemain Manisa B BSK, yang kini telah bermain di Pertamina Enduro. Perhatian Neslihan bermula dari data statistik Proliga yang beredar di forum pengamat voli internasional. Di daftar pencetak poin terbanyak, satu nama lokal muncul di antara dominasi pemain asing. Megawati Hangestri duduk di peringkat kelima dengan 125 poin. Angka yang cukup mencolok mengingat kompetisi diisi banyak pemain impor berpengalaman dari Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Timur. Rasa penasaran membawa Neslihan menonton beberapa cuplikan pertandingan Pertamina Enduro. Dari situlah kekagumannya tumbuh. Megawati dinilai memiliki paket lengkap, lompatan eksplosif, timing presisi, serta kontrol pergelangan tangan yang matang. Ia tahu kapan harus memukul keras, kapan harus menipu dengan tip pelan, dan kapan memanfaatkan celah di antara bloker. Kematangan pengambilan keputusan inilah yang biasanya hanya dimiliki pemain berpengalaman di liga top dunia. Yang membuatnya semakin menonjol adalah konsistensi. Serangannya bukan hanya muncul sekali 2 kali dalam satu pertandingan. Hampir di setiap set Megawati menjadi tumpuan. Saat tim buntu, bola diarahkan kepadanya. Saat poin krusial, namanya kembali dipanggil. Dan lebih sering daripada tidak,
poin benar-benar datang. Itulah yang menjelaskan bagaimana ia bisa mengoleksi 125 poin dan bertahan di 5 besar daftar top skor bersaing langsung dengan pemain-pemain asing bertubuh lebih tinggi dan berpengalaman internasional. Di mata Neslihan, pencapaian tersebut bukan kebetulan statistik, melainkan bukti kualitas nyata. Ada satu momen yang paling membekas, ketika Pertamina Enduro berada dalam tekanan, tertinggal beberapa angka, Megawati justru tampil lebih agresif. Ia meminta bola, menyerang berturut-turut, bahkan berani menghadapi triple block. Alih-alih ragu, ia terlihat semakin percaya diri. Mental seperti itu mengingatkan banyak orang pada karakter oposit klasik, tipe pemain yang hidup dari tekanan dan justru bersinar di saat genting. Ya, serangan dari Selo masih bisa bergerak. Mega Pro 2-0 unggul atas Livin Mandiri. Ya, menembus tadi 2 blok yang coba dilakukan oleh Ana Bielisha dan juga Mirasun. Ya, Jamsar tadi lepaskan oleh Gabriel Ortiz. Ya, Dik yang cukup baik dari Zahwa yang dibina oleh Menatang Muda ya. Ya, sepertinya ada rotasi center opposite karena Kadek juga masuk ke lapangan.